Tuhan kemudian memilih saya untuk kamu berada di lembaga ini, dan kebetulan Bawaslu karena open bidding untuk eselon 2-nya. Apa sih itu kesekretariatan? Kemudian esensi dari kesekretariatan itu sendiri seperti apa? Kemudian mungkin seberapa krusialkah kira-kira peran dari kesekretariatan ini dalam menunjang fungsi pengawasan itu sendiri, Pak? Ikan itu biasanya busuk mulai dari kepala. Membangun komunikasi dengan hati ya Pak. Betul. Berarti masuk dengan hati, memimpin dengan hati, kemudian sampai kepada hati, gitu ya Pak ya? Betul. Setuju ya Pak ya? Oke. Belajar untuk mencintai, harus ada rasa memiliki. Bahwa Bawaslu ini bukan saja tempat kita mencari makan, mengabdi, tapi kita harus memberikan kontribusi terbaik. Apa yang terbaik dalam diri kita itu kita berikan kepada Bawaslu. Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Eni Wahyuni dalam podcast Bawaslu Provinsi Papua. Sebuah ruang diskusi yang santai tapi bermakna bersama narasumber-narasumber yang inspiratif tentunya. Podcast kita kali ini sangat spesial karena di studio telah hadir seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah sosok di balik layar yang gerakannya begitu satset. Bisa dibilang beliau merupakan panutan dan juga menjadi idola bagi kami di kesekretariatan. Ya, beliau adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua. Kedepan kita akan membahas tentang perjalanan karir yang luar biasa dari beliau dan juga mengupas tuntas tentang apa itu kesekretariatan hingga peran kesekretariatan dalam menunjang fungsi pengawasan. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita yang luar biasa, Bapak Benedictus Wahon, SOS MM. Terima kasih. Ya, apa kabar Bapak? Kabar baik. Salve. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Pak ya. Di tengah jadwal Bapak yang begitu padat, terima kasih sekali lagi Pak kami ucapkan karena mau meluangkan waktu untuk hadir di sini, berdiskusi dan memberikan insight kepada kami semua. Sama-sama Mbak Eni. Ya, Bapak, pepatah kuno mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu mungkin boleh Bapak menceritakan kepada teman-teman atau sahabat Bawaslu dimanapun berada nih, tentang kilas balik perjalanan dari seorang Benedictus Wahon nih Pak. Dari awal meniti karir, kemudian akhirnya mendarat dan memimpin Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua. Baik, terima kasih Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, selamat jumpa sahabat-sahabat Bawaslu. Terima kasih Mbak Eni. Terkait dengan perjalanan karir, saya seorang PNS yang meniti karir dari bawah. Kebetulan saya bekerja tahun 1990. Pengangkatan sebagai CPNS di negeri seberang, di Timor Leste dulu. Sekarang Timor Leste, dulu Timur. Kemudian dalam perjalanan karir sekitar 11 tahun saya berada di Timur, kemudian karena eksodus, karena gejolak nasional, internasional, kemudian kami yang PNS, kemudian saya memilih untuk menetap atau bekerja di Kupang, di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 1999. Di 1999 kemudian di Pemprov NTT sampai dengan 2019 berpindah ke Bawaslu. Jadi 2019 saya berpindah ke Bawaslu. Kira-kira itu sekilas perjalanan karir saya sebagai seorang PNS. Paling tidak sampai dan saat ini sudah 36 tahunan menjadi seorang PNS, menjadi seorang birokrat. Kira-kira begitu. Baik Bapak, ya. Ada hal yang menarik dari yang Bapak sampaikan bahwa di awal ini kan Bapak merupakan PNS Pemda ya Pak, pemerintah daerah. Kemudian sekarang akhirnya memimpin di PNS vertikal. Menurut Bapak sendiri kira-kira perbedaan yang paling signifikan Pak dari keduanya itu seperti apa? Kemudian mungkin boleh kami diceritakan kira-kira alasan transisi Bapak nih dari PNS Pemda kemudian akhirnya ke PNS vertikal. Ya, jadi kalau perbedaan prinsip sih hampir tidak ada, karena ini mengelola pemerintahan tentu administrasi pemerintahan, administrasi negara, saya kira secara prinsip sama.
Cuman substansi saja yang mungkin agak berbeda terkait dengan soal mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dan pertanggungjawaban baik keuangan maupun kelembagaan itu sedikit berbeda, karena di Pemda itu dia otonom kepada gubernur, tetapi kemudian kalau di Bawaslu itu kita instansi vertikal yang kemudian kita hierarkis dan bertanggung jawab ke pimpinan di pusat. Jadi perbedaan substansi pengelolaannya saja. Oke, secara prinsip sama secara ya Pak? Prinsip sama. Kemudian Pak, alasannya mungkin Pak? Memang kebetulan di Pemda itu mulai meniti karir dari CPNS, kemudian sampai dengan mendapat jabatan struktural sampai dari eselon 3 di Pemprov NTT. Kemudian berpindah ke Bawaslu, itu kebetulan 2019 ada open bidding untuk jabatan kepala sekretariat di 28 provinsi. Kemudian saya coba mengikuti salah satunya, mengikuti open bidding untuk jabatan kepala sekretariat ya, kepala sekretariat. Kemudian memilih dan ditempatkan di sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat sejak Desember 2019 itu terlantik. Kemudian berpindah status kepegawaian yang dulunya status kepegawaian PNS daerah menjadi status kepegawaian PNS pusat. Oke. Demikian. Jadi alasan secara spesifiknya kira-kira Pak? Spesifik ya, itu karena akhirnya memutuskan soal promosi. Kan di pegawai negeri ini dalam salah satu hal yang paling prinsip di dalam perjalanan karir kita adalah soal perencanaan karir ke depannya. Kebetulan karir yang paling tidak untuk jabatan-jabatan tertentu yang kemudian bukan tertutup di Pemda ya, tapi mungkin Tuhan kemudian memilih saya untuk kamu berada di lembaga ini, dan kebetulan Bawaslu karena open bidding untuk eselon 2-nya. Kemudian saya coba menapakinya di Bawaslu dan kebetulan puji Tuhan kemudian terpilih dan terlatih. Ya. Puji Tuhan ya Pak. Ya. Rancangan Tuhan itu rancangan sepertinya. Tuhan, ya. Iya baik. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan bahwa di awal karir Bapak, di awal menjadi PNS vertikal itu Bapak memimpin Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat. Betul. Ya Pak. Berarti Bapak lebih dulu hatam nih menjadi Kepala Sekretariat di Bawaslu Provinsi Papua Barat. Kemudian sekarang akhirnya Bapak memimpin di Bawaslu Provinsi Papua menjadi Kepala Sekretariat. Kira-kira proses adaptasi seperti apa nih Pak yang Bapak lakukan dalam memimpin kedua sekretariat yang sebenarnya secara geografis dan juga karakteristik mungkin hampir sama ini Pak? Kalau di tanah Papua ini saya kira secara geografis, kultur, kalau secara geografis kewilayahan mirip-mirip lah. Kemudian kultur mirip, lebih sama lagi karena ketika di Papua Barat dan di Papua sama. Tentu karena kalau melihat aspek perspektif lainnya soal bagaimana SDM di Papua Barat dan di Papua, ya karena kita instansi vertikal tentu secara prinsip tidak ada perbedaan. Substansinya tentu soal kompetensi SDM-nya, soal kecakapan PNS-nya, dan aturan-aturan atau norma-norma lain yang berkaitan dengan SDM tentu ya ada perbedaan. Iya. Dan itu kira-kira itu. Adaptasinya seperti itu ya Pak. Ya baik, kalau kita berbicara mengenai Bawaslu secara umum nih Pak, kan biasa masyarakat tuh melihat Bawaslu itu yang terlintas adalah mungkin komisioner yang sedang menertibkan alat peraga, atau kemudian mungkin komisioner yang sedang sidang sengketa nih Pak. Saya rasa masih banyak nih sahabat Bawaslu di luar sana yang mungkin belum mengerti bahwa ada tim di balik layar nih Pak, yang disebut dengan kesekretariatan. Nah untuk itu mungkin Bapak bisa membantu memberikan penjelasan nih, kira-kira apa sih itu kesekretariatan, kemudian esensi dari kesekretariatan itu sendiri seperti apa, kemudian mungkin seberapa krusialkah kira-kira peran dari kesekretariatan ini dalam menunjang fungsi pengawasan itu sendiri Pak? Baik, kalau secara normatif di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, penyelenggara itu ada KPU, ada Bawaslu, khusus Bawaslu. Bawaslu itu ketua anggota itu adalah Bawaslu, baik secara hierarkis mulai dari RI, provinsi sampai dengan kabupaten kota,
bahkan sampai dengan di Panwaslu itu Bawaslu. Tetapi di dalam menjalankan tugasnya, di dalam secara normatif dalam Undang-Undang 7 juga diatur ada supporting system. Supporting system itu kemudian dalam menjalankan tugasnya, tugas pengawasan itu Bawaslu kemudian dibantu oleh kesekretariatan yang secara berjenjang, secara hierarkis. Dari Bawaslu RI itu ada kesekjenan, di Bawaslu provinsi sampai dengan kecamatan itu ada kesekretariatan. Yang di jajaran kesekretariatan baik sekretaris jenderal sampai dengan Panwaslu itu diisi oleh jabatan PNS. Jabatan PNS, sehingga secara normatif dan teknis peran tugas dari kesekretariat adalah membantu secara teknis dan fungsional dan administratif kepada kerja-kerja ketua dan anggota secara hierarkis dari Bawaslu RI sampai dengan Panwaslu. Kira-kira itu. Jadi memang peran kesekretariat ini peran di balik layar ya, peran di balik layar yang mensupport baik sisi SDM-nya, sisi anggarannya terhadap kerja-kerja ketua anggota. Berarti supporting system nih Pak. Supporting system dari tugas-tugas Bawaslu yang dalam hal ini mungkin pimpinan ataupun komisioner. Betul. Seperti itu ya Pak. Betul Mbak. Berbicara mengenai memfasilitasi pengawasan pemilu ini Pak. Seperti yang kita tahu ini kan kondisi geografis kemudian sosial politik di tanah Papua ini kan begitu menantang dan juga memiliki cerita tersendiri ya Pak ya. Menurut Bapak nih, menurut pendapat seorang Benedictus Wahon ini, kira-kira tantangan terbesar apa nih Pak yang dihadapi dalam menunjang fungsi pengelolaan administrasi, SDM hingga mungkin dukungan teknis yang diberikan dari provinsi sampai di ujung tombak kabupaten kota Pak? Tantangan terbesarnya kira-kira seperti kalau apa? tantangan terbesar begini, soal norma pengelolaan anggaran. Kebetulan secara nasional tanpa menafikan kearifan lokal di masing-masing daerah, dalam pengelolaan anggaran itu berlaku norma pusat gitu, norma pusat. Sementara kita misalnya di Papua dengan karakteristik daerah yang jarak antara satu daerah dengan yang lain dilintasi oleh hutan dan segala macam, tentu memiliki jarak tempuh yang luar biasa tinggi. Memang memiliki tantangan sendiri bagaimana kesekretariatan, saya selaku kepala sekretariat bisa melakukan pengelolaan anggaran yang secara norma itu tidak bisa memenuhi kearifan lokal. Itu harus bisa mensiasati, butuh kepiawaian di dalam bagaimana mengelola anggaran yang normanya norma nasional ini kemudian bisa memfasilitasi kerja-kerja pengawasan oleh ketua dan anggota. Dan itu tentu ya sekali lagi butuh kepiawaian. Bagaimana dengan anggaran yang ada ini bisa membantu kerja-kerja pengawasan tahapan secara optimal. Betul. Kira-kira begitu. Iya. Saya setuju sih Pak. Maksudnya saya juga kadang kalau mendengar cita-cita teman-teman di lapangan nih Pak, kadang kayak luar biasa nih perjuangannya mereka kan Pak. Ada yang harus jalan kaki kadang untuk mengamankan suara. Betul. Dedikasi teman-teman di Papua ini kan sebenarnya luar biasa gitu ya Pak ya. Oke, kemudian kalau kita berbicara mengenai fungsi vital dan sensitif dari kesekretariatan ini kan salah satunya adalah tata kelola anggaran. Di Bawaslu ini kan polanya dinamis ya Pak. Ada masa tahapan yang begitu padat, kemudian ada juga masa non-tahapan. Bagaimana Kepala Sekretariat ini memastikan Pak dan juga menjaga bahwa tata kelola anggaran ini tetap berada di jalur yang benar, kemudian juga transparan dan akuntabel? Ya. Terkait dengan bagaimana mengelola anggaran secara baik, tentu bagaimana mengelola anggaran secara baik itu sudah ada norma, sudah ada aturannya. Misalnya dalam pengelolaan anggaran APBN sudah ada norma, ada peraturan Menteri Keuangan, dan secara teknis di Bawaslu, buat saya pribadi dibandingkan dengan tempat kerja saya dulu di Bawaslu ini, saya sangat bersyukur karena mengelola anggaran itu sudah aturannya rigid. Sudah rigid sekali sehingga kita kesekretariatan dalam mengelola anggaran terbantu sangat karena sudah diatur secara rigid bagaimana mekanisme perencanaannya, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban sudah diatur secara rigid sehingga teman-teman
kita di sekretariat, saya selalu sampaikan teman-teman di jajaran sekretariat untuk kita transparan. Transparan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi anggarannya. Karena uang ini negara titipkan ke kita. Betul. Negara titipkan ke kita. Kita selaku kesekretariatan yang di dalam notabene-nya itu PNS, integritas, kredibilitas kita tentu dijaga, tentu dijunjung tinggi. Di dalam mengelola anggaran harus transparan dan jaga integritas. Mengelola anggaran sesuai dengan norma aturan yang ada. Dan itu berulang-ulang saya selalu di setiap momen, di setiap kesempatan saya selalu sampaikan ke teman-teman pengelola di kesekretariat untuk transparan dan jaga integritas, mengelola anggaran secara bertanggung jawab. Baik, kira-kira begitu. Berarti berpegang pada norma ya Pak yang ada dalam pengelolaan anggaran itu sendiri ya Pak. Dan Bapak menyinggung soal integritas ini Pak. Tentunya akuntabilitas itu kan tidak hanya sekedar angka di laporan ya Pak, tapi berbicara juga soal integritas. Kemudian bagaimana seorang Benedictus Wahon nih Pak, strategi yang dilakukan untuk membangun budaya disiplin, kemudian budaya loyalitas dan juga mungkin integritas ini Pak dari para ASN dan juga staf yang ada di sekretariatan itu sendiri. Ya, jadi saya mulai dengan satu analogi ya, atau satu pepatah. Ikan itu biasanya busuk mulai dari kepala. Ikan itu busuknya mulai dari kepala. Yeah. Bagaimana dalam mengelola atau memanage teman-teman di kesekretariatan, ya kepala harus jadi contoh. Kepala harus jadi contoh. Jadi ketika menjadi contoh itu contoh di dalam menjadi panutan soal disiplin, soal di dalam bekerja, itu harus jadi panutan sehingga teman-teman staf mulai jajaran kabak sampai dengan staf itu dianggap sebagai badan ikan sampai dengan ekor ikan, dan itu akan mengikuti kepalanya. Kemana kalau kepalanya memberi contoh yang baik, aku yakin di jajaran staf juga pasti juga mengikuti. Berarti bisa dibilang pimpinan itu harus menjadi contoh, role model ya Pak? Role model, iya, benar. Betul. Menjadi role model. Ya baik Pak, kalau di Bawaslu ini kan sebenarnya unik ya Pak, ada dua komponen utama yang tadi Bapak sempat singgung sebenarnya, bahwa ada komisioner atau pimpinan yang memegang wewenang dalam kebijakan atau mungkin keputusan ya Pak. Kemudian ada teman-teman di balik layar yang disebut dengan kesekretariatan ini Pak. Ya, kemudian bagaimana sih Kepala Sekretariat ini menjembatani nih Pak komunikasi dan juga koordinasi di antara dua komponen tadi agar tidak saling tumpang tindih tapi saling berjalan dengan selaras dan bisa bersinergi. Ya, memang betul di Bawaslu itu sudah ada perbawaslu terkait dengan pola hubungan. Sudah diatur secara rigid bagaimana pola hubungan antara komisioner dengan kesekretariatan di semua tingkatan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah, kabupaten sampai dengan Panwaslu. Itu sudah diatur secara rigid di dalam Perbawaslu 3 2023, Perbawaslu 3 2023. Pola hubungannya seperti apa? Tentu mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi itu tentu saya sebagai Kepala Sekretariat di semua tingkatan, dari provinsi kemudian sampai dengan Panwaslu itu paling tidak mempunyai dua peran dan tugas. Pertama, Kepala Sekretariat itu bertanggung jawab secara administratif kepada Sekjen, tapi secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu setempat sesuai tingkatan. Kalau di provinsi tentu Kepala Sekretariat kemudian bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Dan bagaimana memanage membangun chemistry ya, membangun chemistry antara komisioner di satu sisi, kemudian di kesekretariatan dengan peran tugas masing-masing. Itu tentu segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga itu di Bawaslu kebetulan ada keputusan tertinggi itu ada namanya pleno. Jadi segala sesuatu yang prinsip dan substantif tentu kita bahas di dalam pleno untuk mendapat kesepakatan, persetujuan terkait dengan berbagai kegiatan, program kegiatan maupun apapun saja yang berkaitan dengan lembaga yang akan dieksekusi secara kelembagaan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatan.
Berarti membangun chemistry, kemudian harus duduk bersama untuk keputusan besar di organisasi, di lembaga ini ya Pak, seperti itu. Dari sekian banyak dinamika nih Pak, kemudian asam garam yang Bapak lalui di Bawaslu ini Pak, kira-kira momen yang paling berkesan itu seperti apa Pak, yang kemudian akhirnya mengajarkan ilmu kepemimpinan yang mendalam bagi seorang Benedictus Wahon? Dari sudah di beberapa tempat. Saya kebetulan di Bawaslu ini di tanah Papua ini sudah pernah di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, dan kebetulan beberapa bulan ada di Papua Tengah. Jadi kalau dari 6 provinsi ini sudah 4 provinsi saya kebetulan berkemistri dengan ditempatkan untuk mengelola kesekretariatan di 4 provinsi ini. Masing-masing dengan karakteristiknya masing-masing, terutama di unsur pimpinan ya, masing-masing dan karakteristik masing-masing. Tetapi hal yang paling penting dan prinsip buat saya adalah segala sesuatu ini harus dilakukan melalui komunikasi. Prinsip saya selalu begini, segala sesuatu soal sebesar apapun di muka bumi ini, hanya komunikasilah yang bisa menyelesaikan ini. Konkretnya begini, kalau ada persoalan kemudian masing-masing baik pihak pimpinan maupun kesekretariatan tidak ada komunikasi, masing-masing diam sendirinya dengan masing-masing pihak berdiam diri, maka tidak akan ada solusinya. Yang bisa diselesaikan adalah dengan komunikasi. Komunikasi baik antar pimpinan dengan kesekretariatan, kemudian dalam pleno tadi. Kita membicarakan komunikasi, tentu komunikasi dan hati dengan hati. Jadi tidak harus dengan emosional, harus komunikasi dan hati. Saya dan di beberapa wilayah, kemudian di beberapa tahun ini, ya komunikasi menjadi kunci utama untuk bagaimana membangun sinergitas, membangun chemistry antara pimpinan di satu pihak dan kami di sekretariat. Dan saya pribadi menilai, ya baguslah dengan komunikasi ini. Semua persoalan terselesaikan dengan baik. Tentu ada dinamika yang begitu tinggi, tapi kemudian karena komunikasi dan hati, ya semuanya terselesaikan dengan baik. Membangun komunikasi dengan hati ya Pak. Berarti masuk dengan hati, memimpin dengan hati, kemudian sampai kepada hati, gitu ya Pak ya. Setuju ya Pak ya. Oke. Saya sebenarnya juga merasa bahwa Bapak ini adalah the real leader gitu ya Pak ya. Terima kasih. Kira-kira nih Pak, prinsip hidup dari seorang Benedictus Wahon ini seperti apa Pak? Secara umum nih. Prinsip hidup yang Bapak pegang teguh mungkin dari dulu sampai sekarang, itu kan pasti akan menjiwai karakter kepemimpinan Bapak tuh. Iya, kebetulan saya ini seorang penganut agama Katolik. Di dalam Alkitab saya itu ada perkataan, minta maaf, perkataan Tuhan Yesus ketika dia dicobai oleh jemaat, itu begini, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, dan berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Artinya di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala sekretariat, apa yang menjadi hakmu, ya kamu terima. Apa yang menjadi hak orang lain, berikanlah kepada yang berwenang untuk menerima. Jangan kemudian mengambil hak orang, dan itu sangat tidak bagus. Dan itu prinsip saya. Berarti menerima sesuai porsi, kemudian memberikan hak yang memang harus diterima oleh orang yang mendapatkannya. Gitu ya Pak? Betul. Oke. Kalau kita menatap ke depan nih Pak, agenda-agenda politik ini kan akan terus bergulir ya Pak. Kira-kira harapan terbesar dari seorang Kasek ini Pak, untuk penguatan kesekretariatan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua ke depan seperti apa Pak? Kebetulan di sekretariat ini juga selain mengelola anggaran, juga mengelola SDM. Membantu kerja-kerja pimpinan itu juga SDM di level divisi atau di level bagian, baik SDM teknis maupun di SDM kesekretariatan. Ke depan memang perlu ada peningkatan kompetensi SDM. SDM baik kompetensi teknis maupun kompetensi teknis pengawasan maupun kompetensi teknis administratif, terutama dalam pengelolaan anggaran. Karena dalam menjalankan, membantu, memberi support kepada pimpinan, tentu teman-teman staf harus punya kompetensi yang memadai sehingga memberikan
ketika mensupport pimpinan itu juga memberikan hasil yang memadai. Kira-kira soal peningkatan kompetensi. Iya. Amin ya Pak. Semoga bersama hal itu bisa terwujud ya amin, Pak. Amin. Peningkatan kompetensi. Ya, ini mungkin terakhir nih Pak. Sekaligus mungkin bisa menjadi closing statement dari seorang Bapak Benedictus Wahon nih Pak. Kita di Bawaslu ini kan kehadiran banyak energi baru ya Pak. ASN-ASN baru. Nah, kemudian mungkin Bapak bisa memberikan wejangan, pesan, atau mungkin penyemangat ini Pak kepada ASN-ASN muda agar kiranya mereka tuh kerja tidak hanya menggugurkan kewajiban, tapi mungkin bisa bertumbuh dan kemudian berkontribusi maksimal untuk lembaga yang kita cintai ini, Pak. Iya, kebetulan kita sekarang ini ada ASN muda, istilahnya ASN muda ya. Yang buat saya ini ASN ini sudah dikategorikan Gen Z ya. Gen Z yang melek informasi, melek digital. Sehingga buat teman-teman ASN muda ya, saya mengikuti istilah ASN muda yang baru-baru ini belajar untuk pertama soal peningkatan kemampuan belajarnya, kemudian peningkatan kompetensinya, apa yang dipunyai berikanlah yang terbaik buat Bawaslu nih. Belajar untuk mencintai, harus ada rasa memiliki bahwa Bawaslu ini bukan saja tempat kita mencari makan, mengabdi, tapi kita harus memberikan kontribusi terbaik, apa yang terbaik dalam diri kita itu kita berikan kepada Bawaslu. Karena lewat Bawaslu lah kita bisa mengimplementasikan semua kemampuan apa yang kita punyai yang terbaik berikan kepada Bawaslu. Jadi pertama soal belajar menyesuaikan, kemudian meningkatkan kompetensi yang dimiliki untuk memberikan yang terbaik bagi Bawaslu. Adaptasi itu peningkatan kompetensi dan juga harus memiliki rasa memiliki terhadap lembaga ini ya Pak. Jadi dulu ada semacam quote dari mantan sekjen yang dulu Pak Gunawan, cintailah Bawaslu sampai ke keluarga. Jadi jadikanlah Bawaslu itu sampai ke keluargamu. Jadi Bawaslu ini seperti sebuah keluarga dan berikanlah cintamu, maka Bawaslu inilah yang kemudian membesarkan kita juga membesarkan Bawaslu. Kira-kira begitu. Baik, sebenarnya masih banyak nih Pak yang perlu kita obrolin, tapi rasa-rasanya kita dibatasi oleh waktu nih ya Pak. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Benedictus Wahon untuk diskusi yang hangat, yang luar biasa, penuh insight ini Pak. Saya sendiri berapa menit di sini udah merasakan nih Pak. Ada insight baru yang saya dapatkan. Tentunya teman-teman di rumah juga pastinya mendapatkan insight yang sama. Terima kasih sekali lagi Pak sudah menjadi role model kepemimpinan yang menginspirasi bagi kami semua. Sehat selalu Bapak ya. Terima kasih. Ya baik. Demokrasi bukan hanya berbicara tentang yang tampak di depan panggung, melainkan tentang ketulusan dari mereka yang bekerja dalam senyap di balik layar. Dari menjaga akuntabilitas hingga menembus batas geografis, Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua mampu membuktikan bahwa mereka hadir untuk melayani dengan hati. Dari sini catatan kepemimpinan hadir dengan begitu baik dari Bumi Cendrawasih, bahwa bekerja di Bawaslu adalah bukan hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab atau pekerjaan, tapi juga panggilan untuk melayani tanpa batas. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Baik, mari bersama-sama Pak kita serukan tagline Bawaslu. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Dari Papua untuk Indonesia, saya Eni Wahyuni pamit undur diri. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya.